Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohima dengan MPM 5021085. Saya dari kelas 4C PGSD. Saya akan menyampaikan materi tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan dosen pengampu Ibu Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan. Model dan prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Model kurikulum. 1. Model administratif atau top-down approach. Model pertama adalah administratif, di mana model ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang atau kebijakan terkait. Alurnya adalah dari atas ke bawah, artinya pemerintah bertugas untuk menyiapkan rancangan pembelajaran. Rancangan tersebut nantinya akan dilakukan oleh satuan pendidikan di wilayah pemerintahan tersebut dan operasinya akan dilakukan oleh para guru dalam pembelajaran. 2. Model pendekatan grassroots. Model ini merupakan kebalikan dari model administratif. Pada model ini, satuan pendidikan atau sekolah yang mengembangkan model pembelajaran untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum yang dilakukan bisa dilakukan secara menyeluruh atau untuk sebagian mata pelajaran tertentu saja. Hal ini tergantung dengan kebutuhan satuan pendidikan yang terkait di dalamnya. 3. Model Beckham. Model ini dapat menjadi alternatif yang cukup cocok karena melibatkan ahli-ahli kurikulum. 4. Model demonstrasi. Model demonstrasi sebenarnya mirip dengan model grassroots, yaitu sama-sama datang dari satuan pendidikan atau dari bawah. Di dalamnya terdapat guru yang nantinya akan bekerja sama dengan para ahli dalam mengadakan pengembangan kurikulum. Namun, ruang lingkupnya terbatas, hanya pada beberapa sekolah yang berada di sekitarnya saja. Model ini dianggap yang paling sederhana karena skalanya yang kecil. 5. Model pemecahan masalah. Perubahan sosial merupakan dasar dari model pemecahan masalah. Dalam prosesnya, model ini melibatkan seluruh pihak untuk sama-sama terlibat, yaitu peserta didik, wali murid, dan pihak sekolah sendiri. 6. Model Rogers. Model Rogers merupakan buah hasil pemikiran dari Carl Rogers, seorang ahli psikologi. Ia berpandangan bahwa manusia sebenarnya memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, namun ia memiliki hambatan dalam mengembangkannya. Manusia secara individu membutuhkan orang lain agar dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam dirinya itu. Buah pikirannya itu ia aplikasikan dalam proses belajar mengajar agar individu mampu mencapai aktualisasi diri. 7. Model arah terbalik Taba. Sesuai dengan namanya, model pengembangan kurikulum ini terbalik dari yang lazim dilaksanakan, yakni dari biasanya dilakukan secara deduktif menjadi induktif. 8. The Systematic Action Research Model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Model ini menekankan pada 3 hal, yaitu hubungan insani, sekolah, dan organisasi masyarakat, serta wibawa dari pengetahuan profesional. Prinsip pengembangan kurikulum. 1. Prinsip berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum
diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. 2. Prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. 4. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang luas mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku. 5. Prinsip kontinuitas. Dengan prinsip ini, tampak jelas alur dan keterkaitan di dalam kurikulum tersebut sehingga mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. 6. Prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata ajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan praktek, antara unsur-unsur keilmuan sains, sosial, humaniora, dan keilmuan perilaku. 7. Prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat intersektoral. 8. Prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan, atau media yang bermutu. Hasil pendidikan yang bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Sekian penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.